Di Xbox kita menggunakan 3D Analysis Tool, kemudian functional surface, ya, kemudian kita add surface information. Jadi kita mengambil informasi permukaan ya dari feature class DEM. Oke. Kemudian add feature class-nya adalah kontur, outputnya adalah Z. Jadi surface Z values interpolate for x, y location of each single point feature. Nah, dari sini kita bisa nanti tinggal diklik OK, kemudian nanti akan bisa memperoleh nilai Z-nya. Ya, ini masih bekerja, dia di log. Nah, kalau sudah selesai, dia sudah berhasil. Kita coba lihat hasilnya. Open attribute table. Nah, kita ada ya, yang lama itu diubah. Jadi karena Z-nya ini kita gunakan. Nah, ini Z-nya yang tadinya 30 ini berubah menjadi 4, 5, 6, 7, 8 meter, 8,8 meter. Ya, kita coba klik kanan, kemudian sort descending. Descending ini artinya dari titik tertinggi ya, itu 10 meter bahkan ya. 10 meter ketinggian tertinggi ya di sekitaran sini. Nah, jadi 10 meter ini dilihat dari permukaan air laut pada saat surut ya. Nah, ini adalah dasar dari dam-nya itu. Nah, ini ketinggian maksimal dan ketinggian minimal adalah 1 meter ya. Ini di sini 1 meter dan sekitarnya ya. Sepanjang jalur ini berada pada ketinggian 1 meter. Sementara yang ada di sini oke, agak ke sana ini sudah mulai agak tinggi. Oke, nah ini adalah hasil pengolahan dari DEM. Nah, kita juga bisa menambahkan titik ya, editor, start editing. Mahasiswa nanti juga dipersilakan untuk menambahkan titik ya, titik-titik sepanjang jalur sungai. Nah, silakan nanti dikerjakan di rumah. Acak ya, masing-masing mahasiswa mengerjakan secara random titik-titik di sepanjang jalur sungai ya. Nah, caranya kita keluarkan dulu citra satelitnya. Pontianak Tenggara. Oke, nah kita tambahkan sepanjang perairan atau sepanjang sungai yang ada di pelurusan jalur Purnama. Nah, kita buat titik-titik dam-nya. Create feature, kemudian klik kontur. Nah, kita tambahkan acak di sini ya. Nanti bebas sebanyak yang bisa kita buat. Nah, ini sebagai titik-titik referensi. Nah, nanti kita bisa menjadikan titik-titik ini untuk kita buatkan peta konturnya. Kita juga bisa menambahkan titik-titik sampai ke kanan kiri ya, jadi sampai ke penuh di sini. Nah, kita keluarkan terlebih dahulu batas kelurahan di Pontianak, kemudian kita open atribut, kita cari kelurahan yang kita akan buat basenetnya, ya ini kelurahan, klik kanan, sort ascending, Pontianak Tenggara ini, oh sorry, Pontianak Selatan ya, lokasi kita di Pontianak Selatan ini. Oke, nah kecamatan Pontianak Selatan, kemudian kita balik table konten, karena sudah terpilih kita tinggal klik kanan data export data. Nah, kita browse, kemudian kita ganti namanya dengan
Pontianak Selatan. Pontel. Kita klik save dan oke. Oke. Oh iya, sedang dalam editable ya. Jadi saya kembali lagi dulu, stop editing. Do you want to save? Yes. Nah, saya klik kanan, open attribute. Kemudian saya select lagi Pontianak Selatan. Baru kemudian saya tabel ke konten, klik kanan, data, ekspor data, Kecamatan Pontianak Selatan. Oke. Yes. Nah, kita follow terlebih dahulu. Warna kuning, ketebalan 1, kita klik OK. Saya off-kan batas kelurahan Pontianak. Nah, jadi kita bisa membuat secara manual seperti ini. Tapi kalau kita mau praktis, kita juga bisa menggunakan cara yang lebih simple, yakni dengan menggunakan random. Nah, random itu kita perlu dari data management tool, kemudian sampling, kemudian kita ada 2 pilihan, 4 sebenarnya, tapi ini 2 yang kita akan pakai, tapi kita tidak menggunakan fixedNet terlebih dahulu, kita menggunakan create random point. Nah, random point ini uniknya adalah dia nanti memberikan titik-titik secara random di berbagai macam lokasi yang ada di Pontianak Selatan. Nah, di mana acaknya? Ya, dia akan memberikan titik secara bebas ya, secara algoritma di pemrograman sini. Output lokasinya saya letakkan di sesi 5, kemudian di sini titik kontur. Kemudian ini namanya training, ini yang ini atasnya Kecamatan Pontianak Selatan. Kemudian linear unitnya 10 meter ya, kemudian saya klik OK. Nah, hasilnya kita akan diberikan titik-titik random ya, semacam ini yang akan tersebar di berbagai macam titik secara algoritma pemrograman di ArcGIS. Nah, ini kalau kita secara praktis. Namun, saya tetap memerlukan mahasiswa untuk membuat 2 model atau 2 macam ya, 2 macam titik, baik yang random maupun yang kontur yang kita buat secara manual. Nah, silakan nanti dilanjutkan untuk pembuatan titik-titik lokasi secara manual, kemudian nanti disebar di berbagai sudut tempat ya yang ada di Kota Pontianak. Setelah kita memiliki titik random ya, baik yang kita buat kontur yang kita buat sendiri maupun titik kontur yang kita buat secara random, secara acak. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memberikan nilai Z dari titik kontur ini. Nah, kita ambil dari data peta DEM ya. Caranya kita menggunakan ArcToolbox, kemudian 3D Analysis Tool, kemudian Functional Surface, kita klik Add Surface Information. Nah, kita input feature class-nya, titik kontur, input surface-nya adalah DEM Pontianak ini ya, DEM-nya. Kemudian kita ambil nilai Z-nya. Nah, nanti yang awalnya dia tidak memiliki nilai Z. Nah, kita lihat hasilnya setelah surface information ini. Nah, dia akhirnya memiliki nilai Z dengan ketinggian yang berbeda ya, masing-masing. Nah, kita lihat properties numerik, saya ubah ini menjadi 2 ya supaya rapi. Ini nanti angka 2 digit di belakang angka saja yang tampil. Oke, setelah ini kita membuat DEM ulang ya, kita DEM ulang dari DEM yang sudah ada ya. Kita sudah punya DEM, tapi kita membuat DEM yang kita perlu dari data kontur random
ya. Nah, DEM itu kita bisa menggunakan data management itu raster interpolation, kemudian kita bisa menggunakan IDW, kriging, atau spline. Ada 3 metode yang lazim paling sering digunakan untuk melakukan interpolasi. Nah, interpolasi ini diartikan adalah kita membuat pola 3 dimensi untuk titik sebaran yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan ini. Nah, yang paling umum dan menurut riset itu paling mendekati feature kenyataan, feature di lapangan itu adalah metode IDW ini. Nah, kemudian kita input point feature-nya, poinnya, titik kontur, kemudian Z value-nya adalah Z itu sendiri, output-nya kalau mau kita ganti boleh, silakan dicoba, tapi kalau misalkan gagal, maka boleh kita menggunakan default-nya saja. Nah, kemudian saya menggunakan environment supaya batas yang akan saya tentukan nanti adalah processing extent. Ini batasnya adalah sama dengan layer Kecamatan Pontianak Selatan, sehingga tidak ada ruang atau tempat kosong yang nanti tidak terisi oleh kontur. Nah, ini perlu menurut saya. Kemudian saya klik OK dan OK. Tunggu sampai proses IDW ini selesai. Dengan berdasarkan data kontur ini, nilai Z ini, nanti kita akan bisa membuat IDW ya dengan batasan batasannya adalah tadi environment-nya adalah sama seperti layer Pontianak Selatan. Oke. Jadi untuk membuat data kontur kita bisa pakai raster surface kontur. Nah, input rasternya adalah IDW, IDW. Kemudian output polyline ini saya coba dulu tentukan di sini kontur, saya buat kontur intervalnya supaya seimbang itu 0,2. Nah, jadi ketinggiannya 0,2 meter. Nah, kontur intervalnya di sini juga sama 0,2. Kemudian saya klik OK. Nah, ini nanti tunggu tunggu proses ini selesai. Nah, kita sudah mendapatkan kontur dengan interval 0,2. Setelah itu saya buat kembali kontur dengan selisih supaya nanti bisa saya buat identitas untuk kontur, misalkan ketinggian kelipatan sekian. Nah, kelipatan biasanya itu kelipatan 5. Kalau tadi 0,2 meter, maka saya buat di sini kelipatan 5. 0,2 kali 5 berarti 1 meter. Nah, input rasternya sama, masih sama. IDW Pontianak Selatan, outputnya kontur 1 meter, save, kontur intervalnya 1, saya klik OK. Nah, kalau tadi kelipatan 0,25, nah ini adalah kelipatan 1 meter. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian kita off-kan DEM Pontianak, kemudian kita off-kan Kecamatan Pontianak. Tetap ini saya berikan warna abu-abu juga, abu-abu tapi lebih strong warnanya, agak tua. Ini 1. Oke, kemudian ini ini terlalu tua kelihatannya, saya berikan yang lebih soft. Oke, nah ini saya off dulu. Nah, ini adalah hasil dari proses pemberian garis kontur. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kawasan di sini ini kawasan yang rendah ya. Nah, ini karena ini acak random. Nah, maka kita bisa melihat
ini apa interpolasi atau kecenderungan pada titik-titik tertentu itu dia memiliki ketinggian yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Nah, maka perbedaan semacam ini nantinya itu akan bisa kita ketahui ini sebagai jalur, kalau yang ada di sini ini sebagai jalur-jalur kawasan yang rawan banjir. Nah, seperti ini kawasan yang renggang-renggang ini dia relatif tidak rapat ya gitu. Kalau kita lihat contohnya misalkan di sini yang tidak rapat, maka dia termasuk kawasan yang landai. Kita lihat berapa selisihnya. Ini ada sekitar, saya pakai distance meter. Ini 100-an meter ya, ini landai sekali. Ini antara titik ini dan ini selisihnya itu 20 cm, tapi 20 cm ini baru naik sejauh 130 meter, ada 13 rumah ya kurang lebih. Nah, jadi ini cukup landai ya tempat ini, dan ini kemungkinan memiliki nilai potensi banjir lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan yang di sini. Nah, termasuk juga di sini ini memiliki potensi terjadinya banjir yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat yang lain. Kita tengok di citra satelitnya di kota Pontianak, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara. Nah, dan ini potensi untuk terjadi banjir juga relatif lebih tinggi ya. Nah, termasuk juga kawasan di sini. Nah, ini karena landai ya, kawasan landai seperti ini potensial untuk terjadi genangan. Nah, kalau kemarin kalian mungkin pernah jalan ke Purnama pada hari kemarin persis. Nah, kemungkinan di kawasan-kawasan ini akan ada titik-titik genangan gitu ya. Jadi potensi titik-titik genangan di lokasi sini. Nah, ini kontur yang sudah kita buat. Ini saya off-kan terlebih dahulu. Nah, ini adalah konturnya. Nah, kemudian kita berikan label. Yang kita berikan label hanya interval 5, kelipatan 5 dari 0,2, yakni 1 meter. Klik double, kemudian label. Oke, klik labelnya. Yang kita label adalah konturnya. Arial warna hitam, kemudian placementnya, tata letaknya saya letakkan di on the line, jadi di garisnya ya. Kalau below di bawah, above di atas. Nah, saya ganti di on the line, jadi di garisnya. Kemudian orientation paralel mengikuti garis konturnya. Location along the line at best, jadi terbaik, lokasi terbaik, lokasi yang paling enak lah istilahnya, sudah dibuatkan oleh algoritmanya. Ini label wake, feature wake none, paralel ini sudah oke. Kemudian simbol ya, ini bisa edit simbol. Ya, agak lama. Oke. Ini nanti peletakannya seperti ini. Horizontal alignment, vertical, mask. Saya berikan halo ya, supaya dikelilingnya itu berwarna putih. Oke. Ini di mask. Oke, mask itu dari edit simbol tadi. Kemudian saya klik oke. Kemudian oke. Nah, ini adalah simbol ya dengan intervalnya 1 meter. Ini kelihatannya ukurannya terlalu besar, maka saya kecilkan ukuran fontnya 6, coba. Oke.
Oke, cukup 6 ya. Jadi ini adalah kontur yang sudah kita buat. Nah, intervalnya juga sama seperti tadi. Ini kelihatannya warnanya perlu saya ubah supaya abu-abu juga, tapi abu-abu yang terang. Saya buat ini 0,5 ya. Nah, seperti ini. Ini tadi yang ini saya naikkan 2 grade, gray 40, ini gray 40. Oke, saya pilih ini aja supaya nggak terlalu atau di atas sedikit. Oke, 1. Yep. Nah, ini adalah kontur interval. Nah, kemudian setelah kita buat seperti ini, oh ini harusnya tadi dipotong dulu ya. Jadi khusus yang Pontianak kontur di Pontianak Tenggara. Jadi kontur yang dibuat khusus hanya di Pontianak Tenggara saja. Selebihnya ini nanti dipotong. Jadi sebelum memberikan label seperti ini dipotong terlebih dahulu dengan menggunakan AutoBox, kemudian analisis tool, extract. Yang di input feature-nya adalah kontur 1 meter. Sayangnya udah jadi ya. Clip feature-nya adalah Kecamatan Pontianak Selatan. Outputnya kontur 1 meter ponsel. Oke. Ini dipotong. Oke, kemudian saya ulangi lagi klipnya untuk kontur 0,2 meter. Clip feature-nya adalah Kecamatan Pontianak Selatan. Kemudian ini adalah kontur 0,2 meter ponsel Pontianak Selatan. Oke. Nah, ups, ini gagal ya. Saya ulangi lagi. Klip kontur 0,25, klip feature-nya Kecamatan Pontianak Selatan. Output feature kelasnya ponsel. Ya, kadangkala dia menolak ya. Harusnya ya sama seperti tadi. Yang awal tadi bisa jadi, tapi yang kedua tadi terkendala itu. Nah, ini gagal juga. Nah, jadi tidak masalah, nanti silakan dicoba mahasiswa. Jadi kendala ini kadangkala muncul, tapi ini nggak salah, ini boleh dicoba kembali untuk memotong ya. Nah, jadi setelah dipotong nanti jadi seperti ini kontur 1 meter yang Pontianak Selatan nih. Nah, seperti ini adalah kontur 1 meternya. Saya warnai dengan warna abu-abu yang 50%, 1 meter, edit simbol, kemudian saya cancel dulu, saya klik OK. Oke, kemudian edit simbol, unit tadi ada, oh ini, saya klik Google. Saya berikan label. Labelnya adalah kontur. Arealnya tadi 6. Oke, saya klik simbol. Oh, bukan. Placement properties. Saya letakkan on the line. At base, parallel, oke. Apply, oke. Klik double lagi. Simbol tadi sebenarnya masuk ke simbol. Untuk membuat efek halo kita pakai edit simbol.
kemudian mask hello. Saya klik OK. Nah, jadi karena halo, maka dia tidak langsung memotong angkanya. Jadi angkanya itu ada jeda ya dengan garis konturnya. Tuh. Oke, Kecamatan Pontianak Selatan sudah selesai. Oke, ini adalah garis konturnya dan garis kontur 0,2 ini tadi yang dia belum terpotong ya. Nah, setelah ini silakan nanti mahasiswa layout peta. Nanti setelah ini juga dipotong ya, khusus Pontianak Tenggara. Nah, setelah ini tugas mahasiswa akan layout peta. Nah, layoutnya nanti lihat video yang linknya nanti akan saya share.